Baik teman-teman, kali ini kita kembali di Desa Sugian di Lombok Timur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ayam KUB ya teman-teman. KUB itu singkatannya Ayam Kampung Unggul Balit Bangtan. Kita akan membahas bagaimana kita beternak 200 ekor ayam KUB, berapa biaya yang kita keluarkan dan potensi pendapatan yang akan kita dapatkan di 3 bulan masa panen. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang ayam KUB Kampung Unggul Balit Bangtan. Kita di sini bersama Pak Dedi ya, pengelola ayam KUB. Pada kesempatan kali ini saya akan menginterview Pak Dedi selaku pengelola ayam. Berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengelola 200 ekor ayam dan kapan masa panen serta berapa kira-kira pendapatan yang bisa didapatkan dari 200 ekor ayam. Baik teman-teman, kita mulai sebelumnya. Pak Dedi, untuk 200 ayam KUB ini kira-kira harga DOC modal yang dikeluarkan itu berapa Pak? Untuk harga DOC-nya ada yang harga 7.000, ada yang harga 9.000, tergantung DOC yang kita beli. Untuk yang ini berapa Pak? Ini yang harga 7.000. 7.000 ya. Berarti untuk 200 ekor ayam kali 7.000 untuk modal ayamnya DOC day old chickennya seharga Rp1.400.000 ya Pak ya. Untuk pakan sendiri Pak Dedi, seperti apa pakan yang diberikan kepada ayam-ayam 200 ayam KUB ini? Baik, kalau untuk pakan sebaiknya kalau dari awal pembelian ayam untuk DOC-nya kita harus memberikan pakan pabrikan yang kita berikan. Jadi kita berikan pakan pabrikan dari umur 0 sampai 2 bulan. 2 bulan ya. Ya. Untuk kebutuhannya berapa Pak per harinya Pak untuk 200 ekor? Atau mungkin dari satu ayam dulu kira-kira berapa ons atau berapa gram yang dibutuhkan dalam waktu 1 hari per ekor Pak? Jadi pakan yang kita berikan dari umur 0 kita berikan 7 gram per ekor per hari. Jadi untuk ayam yang 100 itu kita berikan pakan tinggal kita kalikan saja 7 gram kali 100 berarti 7 on per ekor per hari. Jadi kalau kita ngejar target sebaiknya dari umur 0 sampai panen itu kita menggunakan pakan pabrikan, karena pakan pabrikan itu sudah lengkap di sana. Tinggal kita bagaimana caranya, apakah kita akan membeli pakan yang agak lebih mahal atau yang agak murah. Jadi untuk pakannya kita kasih dia untuk dari minggu yang pertama, jadi pakan ayam itu 7 gram per ekor per hari. Setelah minggu yang kedua kita tambahkan 5 gram. Jadi jumlahnya tetap bertambah tiap minggunya. 12 gram ya Pak ya untuk yang minggu yang kedua ya. Ya, dan seterusnya. Jadi selalu bertambah minggu pertama, minggu kedua, Minggu dan ketiga. seterusnya. Itu bertambah berapa gram Pak tiap minggu Pak? 5 gram? Atau beda-beda? Beda-beda tiap minggunya. Pokoknya tiap minggu itu kita tambahkan 5 gram per ekor per harinya. Jadi katakan minggu pertama itu 7 gram. Minggu kedua berarti 12 gram. Minggu berikutnya per ekornya berarti 12 tambah 5 lagi 17 gram. Ya. Itu minggu pertama full pabrikan ya Pak ya? Satu bulan pertama atau 2 bulan pertama full pabrikan? Awal datang DOC itu harus full pabrikan ya sampai panen kalau bisa. Sampai bisa. Ya. Tapi itu nutut Pak untuk biaya modal dan penjualan. Soalnya kan penjualan ini berapa kira-kira? Kalau ayam KUB ini per ekornya? Per ekornya ada yang 35 tergantung ya. Grade-nya, tergantung berat bobot ayamnya. Jadi yang harga 35 biasanya beratnya itu 7 on sampai 8 on. Sampai 8 on.
modal pakan dari awal DOC sampai panen itu kira-kira menghabiskan berapa rupiah Pak Dedi? Jadi untuk modal pakan itu kan kalau di sini pakan itu harganya 9.000 per kilonya. Biasanya kita menghabiskan pakan 6 sak dalam yang 200 itu ekor ya. ya. 6 sak kali 9.000 Ya. berarti satu saknya berapa kilo Pak Dedi? Satu sak itu 50 50 kilo. kilo ya, berarti 300 kilo dalam sampai panen ya, dalam 200 ekor ayam. Berarti 300 kita genapkan 10.000 aja biar gampang hitungnya ya Pak ya. Atau 9.000 nggak apa-apa, 9.000 kali 300 itu berarti 2.700.000 rupiah ya, bener ya, 2.700.000 rupiah untuk pakannya. Itu kira-kira berapa bulan Pak untuk panen ayam KUB itu Pak? Jadi kalau untuk ayam KUB itu cepat sekali dia panennya. Dia bisa panen 2 bulan. 2 bulan bisa panen Bisa ya, panen. dengan biaya modal pakan 2.700.000 atau sekitar 300 kilo. Berarti untuk 300 kilo itu untuk 200 ayam. Berarti 100-nya itu 150, 1,5 kilo ya. 1,5 kilo untuk total satu ayam sampai panen dalam waktu 2 bulan. Nah, untuk sekarang kita hitung pendapatan ini teman-teman. Pendapatan yang dikeluarkan untuk harga penjualan ayam sendiri berapa Pak, ayam KUB itu Pak? Kalau di sini kita ngejual ayam KUB itu 35.000 per ekor. 35.000 per ekor Ya, itu yang beratnya 7 on. 7 on ya. 7 on sampai berapa on Pak untuk 2 bulan itu Pak? Untuk yang 2 bulan itu ada yang 8 on sama yang 1 kilo lebih. Oh, bisa sampai mencapai 1 kilo ya Pak ya. Baik teman-teman, bisa 7 on sampai 1 kilo dalam waktu 2 bulan pakan full pabrikan ya, dengan modal awal ayam 1.400.000, pakan 2.700.000, jadi total 4.100.000 rupiah. 4.100.000 dikurangi dengan biaya penjualannya tadi 35.000 kali 200 artinya 7 juta ya. 7 juta kurangi 4 juta sekitar pendapatannya 3 jutaan ya. 3 juta itu kalau hidup semua, tapi ada potensi kematian ya Pak Dedi ya. Kira-kira untuk kematiannya dari 200 ekor ayam itu untuk pengalaman Pak Dedi per 100-nya biasanya mati sampai berapa Pak ayam 2 bulan itu Pak? Kalau untuk ayam yang mati karena dia jauh, dia dibawa dari pulau seberang nyampe sini, dalam satu box itu 5 ekor yang mati. Satu box itu totalnya 100 ya Pak ya. Berarti 2 box itu sekitar 10-an yang mati ya. 10-an kalau kita kali 35 berarti sekitar 700.000. Tadi 7 juta kurangi 700.000 berarti kira-kira total penjualannya itu 6.300.000 ya. 6.300.000 dikurangi 4.100.000 total pakan dan ayam berarti masih dapat sekitar 2.200.000 per 200 box ya dalam waktu 2 bulan. Berarti per bulannya masih bisa dapat 1 jutaan ya Pak ya. 1 jutaan untuk memelihara 200 ekor ayam KUB. Nah, setelah itu kira-kira model kandang yang digunakan itu gimana Pak? Kandang tertutup atau seperti apa? Atau nanti kita bisa lihat seperti apa model kandang yang dipakai Pak Dedi? Kalau untuk kandang biasanya kalau untuk baru awal datang itu kita ngebok dulu Pak. Kita bok, kita open selama 1 minggu. Oh, itu untuk apa Pak? Biar kekebalan. Hangat, tetap hangat dulu. Oh, tapi tetap dikasih pakan itu Ya, tadi tetap ya. dikasih pakan. Berarti pakai lampunya berapa Pak? Atau berapa watt atau berapa jumlahnya? Atau per kapasitas berapa meter Pak ukurannya untuk DOC? Jadi kalau untuk lampunya yang 100 ekor itu kita kasih 2. 2 berapa watt? Yang 5 watt. 5 watt ya. Untuk kandangnya ukuran berapa Pak untuk 100 ekor Pak? Untuk 100 ekor di minggu pertama bisa kita gunakan ukuran kandang 1 meter persegi. 1 meter persegi Ya. bisa masuk 100 ekor ayam DOC dengan lampu 2 kali 5 watt ya. Terus untuk dipindah ke kandang berikutnya itu umur berapa Pak?
Nanti setelah 1 minggu kita pindahkan lagi 50-50. Oh, 50-50 dengan ukuran 1 meter persegi ya. dengan ukuran Lampunya tetap dihidupkan. Ya, lampunya tetap dihidupkan. Lampunya tetap hidup, 2 kali 5 watt, terus kandangnya 1 meter isinya 50-50, berarti umur 2 minggu itu ya. Setelah itu dipindah lagi, dipisah lagi atau tetap sampai umur berapa atau gimana Pak Dedi? Nanti kita pisah lagi setelah umur 3 minggu, kita pisah lagi kira-kira 20 ekor. Umur 3 minggu per 1 meter persegi ukurannya 20 ekor ayam ya. Setelah itu sampai dewasa di situ apa pindah lagi Pak? Pindah lagi. Pindah lagi sampai per meternya berapa? Kalau ukuran kandangnya tetap 1 meter persegi ya, iya. Cuman ayamnya kita bagi. Kita bagi-bagi sampai ukuran 1 bulan itu berapa isinya? Per 1 meter Bisa 15, bisa 10. 15 untuk umur 1 bulan lebih ya. Untuk kandang yang kita lihat tadi itu ukurannya itu berapa kali berapa Pak, dan jumlah ayamnya berapa itu? Maksudnya masih dibagi lagi atau sampai dewasa bisa di situ? Kalau udah umur lebih 3 bulan bisa sampai panen bisa dia yang penting ukurannya tetap sama 1 meter persegi itu. 1 meter persegi isinya 15 ya, kalau 1 bulan itu ya. Kalau 1 bulan 1 meter perseginya 15, tinggal dikalikan kalau seumpama 200 ekor ayam berarti berapa meter persegi gitu ya Pak ya. Pokoknya per 10 per 15-nya itu 1 meter persegi. Terus selain pakan ayam full pabrikan, berapa Pak kira-kira, apa ada makanan atau minuman nutrisi lain yang ditambahkan ke ayam Pak? Mungkin di pakannya kita tambahkan nutrisinya biar untuk tambah energinya, seperti gula aren itu ya. Sama biar jadi penghangatnya kita tambah sedikit merica lada ya, untuk dicampur sama pakannya itu. Itu untuk kapasitas pemberiannya berapa Pak kira-kira Pak? Maksudnya 1 liter air atau berapa ladanya? Itu yang dicampur sama pakannya. Oh, langsung dicampur pakan ya. Kita juga ada untuk air minumnya, kita gunakan kuteja itu. Kuteja. Ada jamu. Kuteja itu kunyit, temulawak dan jahe. Itu diberikan per hari atau 1 minggu sekali atau gimana Tiap Pak? hari. Tiap hari ya. Nggak panas itu Pak, ada temulawaknya. Ada jahenya itu. Enggak, kan untuk penghangat tubuh mereka ya. Tapi untuk pemberiannya berapa on atau berapa liter atau gimana hitungannya itu Pak? Kalau kita di sini kira-kira saja, kalau musim dingin kita tambahkan. Oh, tambahan jahenya biar hangat ya. Baik-baik. Berarti cuman pakan full pabrikan. Untuk minumnya bisa ada campuran dari kuteja, kunyit, temulawak dan jahe. Terus ada campuran untuk pakannya tadi apa Pak? Gula aren ya. Ya, baik 2 bulan bisa panen. Selain itu cukup ya teman-teman kayaknya ya. Jadi sambil berternak ayam kampung, Pak Dedi ini juga sambilannya berternak ayam KUB, ayam kampung KUB. Jadi untuk 200 ayam KUB itu per bulannya bisa mendapatkan target 1.100.000, itu hitungannya tadi 1.100.000. Jadi untuk 2 bulannya bisa mendapatkan laba bersih sampai 2.200.000. Demikian teman-teman video terkait budidaya ayam kampung unggul Balit Bangtan untuk 200 ekornya yang bisa dipanen 2 bulan itu. Total yang dikeluarkan sekitar 2 juta untuk per 100-nya ya. Jadi untuk per 200-nya 4.100.000 dengan penjualan 35.000 kali 190 ekor, yaitu total sekitar 6 juta sekian, dan total untuk pendapatannya 2 juta untuk 2 bulan dan 200 ekor ayam KUB. Mungkin demikian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Dedi atas waktu yang diberikan. Ya, kita akan kembali pada video-video berikutnya.